Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pendekatan hedagogi dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya minta waktu untuk memperkenalkan anggota. Yang pertama ada Billy Bramantia Sandi, kemudian ada saya sendiri Muhammad Galih Gumilang, setelah itu ada Nahla Najia dan Oktavitania. Untuk pokok pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, saya Billy Bramantia Sandi akan meneruskan presentasi dari kelompok kami, yaitu peta pokok pembahasan, 1. Konsep pendekatan heutagogi, 2. Prinsip dan karakteristik pendekatan heutagogi, 3. Implementasi dan proses pendekatan heutagogi, 4. Contoh implementasi pendekatan heutagogi. Yang 1. Konsep pendekatan heutagogi. Konsep heutagogi merupakan studi tentang pembelajaran yang ditentukan secara mandiri oleh pembelajar. Dapat pula dilihat sebagai suatu perkembangan alamiah dari metodologi pendidikan sebelumnya, terutama dari pengembangan kemampuan dan pendekatan optimal untuk belajar di abad 21. Pada heutagogi, pembelajaran bertanggung jawab tidak hanya tentang apa yang dipelajari, akan tetapi juga cara belajar dan bagaimana mengevaluasinya. Pelajar dapat memutuskan apa yang harus disertakan dalam kurikulum yang fleksibel. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Presentasi saya ambil alih. Saya Muhammad Galih Gumilang akan melanjutkan pokok pembahasan materi mengenai prinsip dan karakteristik pendekatan hedagogi. Untuk prinsipnya, pendekatan hedagogi menekankan pembelajaran yang berpusat dan ditentukan oleh peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik memiliki otonomi penuh dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, proaktif, dan menyenangkan bagi dirinya sendiri. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran hedagogi yaitu merasakan belajar yang selaras dengan eksistensi diri dan memfilter pengalaman yang tidak selaras dengan tujuan belajar. Untuk karakteristiknya, pada hedagogi, pelajar didefinisikan sebagai pusat proses belajar mengajar dan menjadi agen aktif dari keseluruhan pengalaman belajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penilaian. Hedagogi menuntut pembelajar yang menentukan sendiri akan belajar tentang apa, kapan akan belajar, dan struktur belajarnya. Oleh karena itu, hedagogi benar-benar menjadikan peserta didik sebagai pusat belajar, berbeda dengan pedagogi yang pembelajarannya lebih terpusat pada guru atau dosen. Dalam pendekatan ini, tugas pendidik sudah tidak lagi sebagai pengajar, akan tetapi sebagai pendamping. Sekian dari saya, poin materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Nahla akan melanjutkan menjelaskan tentang implikasi dan proses pembelajaran pendekatan hedagogi. Implikasi pendekatan hedagogi. Hedagogi merupakan suatu studi tentang pembelajaran yang ditentukan secara mandiri oleh guru. Dapat pula dilihat sebagai suatu perkembangan alamiah dari metodologi pendidikan sebelumnya, terutama dari pengembangan kemampuan dan mungkin menyediakan pendekatan optimal untuk belajar di abad 21. Menurut Arkris dan Schon tahun 1996, seperti dikutip dalam Hase dan Kenyon tahun 2000, menjelaskan sebuah konsep kunci dalam hedagogi adalah dari putaran ganda pembelajaran dan refleksi diri. Artinya, dalam putaran ganda pembelajaran atau pembelajaran 2 putaran, peserta didik memantau atau memonitor masalah dan tindakan. Selain merefleksikan proses pemecahan masalah, hal itu mempengaruhi keyakinan dan tindakan peserta didik itu sendiri. Hedagogi sebagai perpanjang andragogi. Pendekatan hedagogi dapat dilihat sebagai perkembangan dari pedagogi ke andragogi. Peserta didik yang lebih dewasa membutuhkan lebih sedikit kontrol dari guru sehingga bisa mandiri dalam belajar mereka. Dengan dasar dari andragogi, hedagogi lebih memperluas pendekatan andragogi dan dapat dipahami sebagai sebuah rangkaian andragogi. Jadi, pendekatan pedagogi, andragogi, dan hedagogi merupakan suatu kontinum
artinya tidak berdiri masing-masing, hanya saja dalam implikasinya lebih menekankan peran peserta didik dan tingkat kematangan atau kedewasaan, maupun peran para pendidik dalam memotivasi dan meyakinkan peserta didik, sehingga munculnya pendekatan tersebut memiliki peran dan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Selanjutnya, proses pembelajaran heutagogi. Menurut Blaschke dan Haas, tahun 2015, proses pembelajaran heutagogi mencakup 3 tahap. Yang pertama, siswa dan guru bekerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan dan hasil pembelajaran, kemudian menyetujuinya dalam sebuah kesepakatan antara guru dengan siswa. Yang kedua, saat aktivitas pembelajaran berjalan, guru membuat tugas yang menantang untuk diselesaikan baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang ketiga, pembelajaran dinilai berdasar hasil yang telah disepakati untuk melihat apakah hasil tersebut telah tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kelanjutan materi presentasi akan saya sampaikan. Saya Oktavitania Regita Putri Cahyani akan menyampaikan materi mengenai implementasi pendekatan heutagogi. Implementasi heutagogi yang pertama adalah pemanfaatan si pejar sebagai sarana pembelajaran. Mengapa sih seperti itu? Karena di saat peserta didik diminta untuk berproses secara mandiri dalam pembelajaran, pengajar haruslah menciptakan suasana dan fasilitas yang memadai untuk membantu peserta didik. Karena itu, web belajar seperti si pejar dapat digunakan dalam implementasi pendekatan heutagogi dengan memanfaatkan fitur penyematan materi, hyperlink, dan forum diskusi. Hal ini didukung oleh pendapat Prensky tahun 2001 yang menyatakan jika para peserta didik ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang tidak tumbuh bersamaan dengan berkembangnya teknologi. Peserta didik sekarang menyukai melakukan kegiatan secara bersamaan atau multitasking. Mereka juga lebih menyukai tampilan visual daripada teks. Lalu implementasi yang kedua ialah pembiasaan menulis karya ilmiah. Mengapa sih seperti itu? Itu karena kegiatan menulis karya ilmiah dapat membiasakan siswa untuk mengkaji apa kesalahan yang terjadi dan mengapa hal itu merupakan hal yang salah. Kegiatan menulis karya ilmiah juga membiasakan peserta didik untuk terus berpikir inovatif, utuh, dan kompleks. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik double loop learning pada pendekatan heutagogi. Lalu implementasi yang terakhir adalah kebebasan dalam tugas berkelas seni lukis. Menurut Kanye dan Hase tahun 2013, dalam pendekatan heutagogi terdapat 7 elemen yang harus dipenuhi dalam heutagogi. 7 elemen itu ialah 1. Pertujuan kurikulum, 2. Fasilitator, 3. Pilihan dalam memilih proses belajar, 4. Kesepakatan antara fasilitator dan peserta didik, 5. Evaluasi, dan 6. Asesmen, yang terakhir 7. Feedback. Lalu berikut ini adalah penyampaian dari 7 elemen itu. Yang pertama adalah kesesuaian kegiatan dengan RPS, yang kedua pengajar yang mengawasi berjalannya proses berkarya, yang ketiga adanya keputusan bersama dari pilihan mengenai bagaimana tugas akan dilaksanakan, seperti metode, waktu pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, dilaksanakannya evaluasi bersama. Yang kelima, adanya penilaian pada proses berkarya dan hasilnya. Yang terakhir, dilakukannya sesi saling memberikan feedback. Baiklah, berikut tadi sesi presentasi dari kelompok 3 yang berisikan penyampaian materi-materi mengenai pendekatan heutagogi dalam pembelajaran. Untuk pertanyaan dan sanggahan terhadap sajian materi dapat disampaikan melalui kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.